Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bu Yani dalam pembelajaran IPA. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Yani harap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dengan senang sehingga akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Baik anak-anakku, langsung saja mari kita lihat satu persatu. Nah, adaptasi hewan ini dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi bentuk tubuh atau sering dikenal dengan adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fungsi tubuh atau sering dikenal dengan adaptasi fisiologi. Adapun yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Baik anak-anakku, mari kita lihat satu persatu beserta contohnya. Nah, yang pertama adalah adaptasi morfologi. Tadi sudah kita bahas bahwa adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Nah, kita bisa memberikan beberapa contoh hewan-hewan yang mengalami adaptasi morfologi. Di antaranya adalah yang pertama, hewan-hewan yang memiliki alat tubuh sesuai dengan makanannya, seperti bentuk gigi, bentuk paruh, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan bentuk giginya, hewan dibedakan menjadi hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora ini adalah merupakan hewan pemakan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri yaitu memiliki gigi seri dan memiliki gigi geraham. Nah, pasti anak-anak sudah tahu bukan apa contoh dari hewan herbivora? Betul sekali, yaitu sapi dan kuda. Kemudian yang berikutnya adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan. Nah, pada hewan karnivora ini struktur giginya terdiri dari gigi taring untuk mengoyak dan gigi geraham untuk mengunyah. Nah, contoh dari hewan karnivora adalah singa dan harimau. Kemudian yang ketiga adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah perpaduan dari herbivora dan karnivora. Nah, pada hewan omnivora struktur giginya adalah lengkap, yaitu mereka memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Coba tebak hewan apa yang termasuk dalam kategori omnivora? Iya, betul, yaitu jenis kera dan tikus. Baik, mari kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah bangsa burung. Nah, bangsa burung untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, ini burung memiliki bentuk paruh dan kaki yang berbeda-beda. Ini Bu Yani hanya akan memberikan 2 contoh saja. Yang pertama adalah burung pemakan serangga. Pada burung pemakan serangga, ini paruhnya itu berbentuk panjang dan kuat. Nah, gunanya adalah untuk mematuk kayu. Kemudian untuk bebek, ini bebek karena dia ini mengambil makanannya itu di daerah lumpur, maka dia memiliki kaki berselaput. Nah, gunanya adalah untuk berjalan di lumpur agar dia bisa berjalan di lumpur, maka dia memiliki kaki berselaput. Bagaimana anak-anakku untuk contoh dari adaptasi morfologi? Paham bukan? Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Nah, yang berikutnya contohnya adalah serangga. Lah, bangsa serangga ini juga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda, berdasarkan jenis makanannya. Contohnya adalah
Yang pertama, mulut penjilat ini dimiliki oleh bangsa kupu-kupu. Kemudian mulut penggigit ini adalah dimiliki oleh bangsa belalang. Adapun mulut penusuk dan penghisap ini adalah dimiliki oleh bangsa nyamuk. Berikutnya adalah unta. Unta ini memiliki bentuk tubuh yaitu berupa punuk untuk cadangan makanan dan memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalangi mata dari debu saat terjadi badai di padang pasir. Nah, untuk yang kelima ini adalah contohnya adalah cicak. Cicak dan tokek ini memiliki kaki berperekat. Tujuannya adalah untuk memanjat tembok agar ketika mereka merayap di tembok ini tidak terjatuh. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah contohnya blungon. Nah, blungon ini memiliki struktur tubuh berupa lidah yang panjang dan juga lengket. Gunanya adalah untuk menangkap serangga. Nah, berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang adaptasi morfologi, sekarang kita akan membahas tentang adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh pada hewan. Nah, contohnya yang pertama, bahwa hewan herbivora ini memiliki enzim selulose untuk menguraikan selulosa dalam tumbuhan yang mereka makan. Nah, kemudian contoh lagi, yang kedua adalah manusia. Manusia ini akan berkeringat ini saat berada pada lingkungan yang bersuhu tinggi. Ini adalah contoh dari adaptasi fisiologi. Kemudian yang berikutnya adalah ikan. Ikan yang ada di laut ini biasanya akan menghasilkan urin atau air seni yang lebih pekat daripada ikan yang hidup di air tawar. Kemudian yang keempat, ini adalah contohnya kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa ketika berada di malam hari. Karena kelelawar ini penglihatannya buruk sekali sehingga mereka mengandalkan pendengarannya, yaitu dia memiliki daya ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. Kemudian berikutnya adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku hewan yang dapat membantu mereka melindungi diri dari musuh atau saat mereka mencari mangsa. Contoh yang pertama adalah bunglon. Bunglon ini akan menyamarkan warna kulit untuk melindungi diri dari mangsa atau sering dikenal dengan berkamuflase, mengadakan penyamaran. Kemudian yang kedua adalah cicak. Cicak ini akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh ketika dia dalam keadaan terjepit. Nah, istilah ini dikenal dengan istilah autotomi. Kemudian yang ketiga adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ini akan refleks menyemprotkan cairan hitam untuk menghindarkan diri dari musuh yang akan memangsanya. Kemudian yang berikutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini juga bisa melakukan mimikri atau meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk lainnya sehingga terlihat lebih puas. Nah, itulah tadi anak-anakku ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Silakan nanti bisa kalian pelajari lagi. Diulang-ulang lagi keterangan dari Bu Yani. Dan untuk selanjutnya setelah kalian mempelajari apa yang tadi sudah Bu Yani sampaikan, Bu Yani ada tugas. Tugasnya ada 5 soal. Ini tak kasih contoh 1 soal. Nanti tugasnya adalah kalian disuruh menyebutkan nama hewan yang ada pada gambar.
Setelah itu kamu juga harus menyebutkan tempat hidup dari hewan tersebut. Kemudian kamu juga harus menyebutkan makanan utama dari hewan tersebut. Dan juga kamu harus menyebutkan cara beradaptasi dari hewan tersebut. Jumlahnya ada 5 soal, silakan nanti dikerjakan di selembar kertas. Baik anak-anakku, untuk materi kali ini tentang ciri-ciri khusus hewan, ini Bu Yani cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Yani akhiri, segala kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.